Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita masing-masing dari 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Saudara, kalau kita membaca surat 1 Korintus pasal 1 ini, konteksnya adalah jemaat Korintus yang sedang terpecah. Jemaat Korintus yang sedang terpecah oleh faksi-faksi rohani. Sebagian mengaku pengikut Paulus, sebagian mengaku pengikut Apolos, dan sebagian mengaku pengikut Kefas, bahkan mengaku pengikut Kristus. Kalau kita lihat di dalam ayat 11 sampai 12 itu. Nah, perpecahan ini bukan sekedar perbedaan pendapat, tetapi kesetiaan yang salah arah. Masing-masing ingin setia, tapi salah arahnya. Karena setia kepada orang. Identitas rohani yang salah dibangunnya. Karena identitas rohani pada konteks Korintus ini yang terkotak-kotakan itu dicoba dibangun atas dasar tokoh manusia, bukan Kristus sendiri dalam arti yang sebenarnya. Nah, ketika melihat konteks seperti itu, Tuhan memakai Rasul Paulus untuk menasehati. Maka ayat ini berbicara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus menegaskan bahwa dasar kesatuan jemaat bukan keseragaman pandangan. Bukan. Atau bukan juga kepribadian pemimpin. Melainkan otoritas dan karya Kristus yang satu, yaitu Mesias yang sudah disalibkan, yang sudah mati, tetapi dibangkitkan kembali. Saudara, seruan agar seia, sekata, dan sehati sepikir tidak berarti meniadakan perbedaan, tetapi memanggil jemaat untuk memiliki orientasi, memiliki tujuan, memiliki komitmen yang sama kepada Injil. Ungkapan jangan ada perpecahan menunjukkan bahwa konflik internal merusak kesaksian gereja. Sementara ajakan untuk erat bersatu menekankan pemulihan relasi melalui kesadaran bahwa semua orang percaya adalah satu tubuh di dalam Kristus. Saudara, pagi ini tema renungan kita adalah bersatu tanpa harus sama. Bersatu tanpa harus sama. Jemaat Korintus lahir dari realitas gereja yang seperti di atas, retak oleh perbedaan. Perbedaan pemimpin, pemahaman, ya, dan cara ekspresi iman. Kalau sudah memperhatikan dan juga yang saya jelaskan dalam pengantar tadi, firman ini tidak berbicara bahwa kita harus menyamakan pendapat. Tetapi kita harus menempatkan Kristus sebagai pusat kesatuan kita.
Ini inti kesatuan Kristen. Bukan kesamaan pikiran, melainkan kesetiaan kepada Tuhan yang sama. Saudara, gereja dalam pemahaman John Wesley ini sangat menarik, saudara. Karena John Wesley memahami gereja sebagai persekutuan kasih. Kasih itulah yang mengikat orang-orang yang berbeda menjadi satu tubuh di dalam gereja. Jika hatimu pernah John Wesley memberikan satu quotation kata-kata bijak begitu ya. Dia bilang begini, jika hatimu sama seperti hatiku, berikanlah tanganmu. Jika hatiku sama seperti hatimu, jika hatimu sama seperti hatiku, berikanlah tanganmu. Kesatuan tidak meniadakan perbedaan. Pandangan teologis bisa beda, budaya bisa beda, atau kebiasaan rohani pun bisa beda. Tetapi menolak sikap hati yang memecah dan meninggikan diri. Kita boleh beda, tapi jangan memiliki sikap hati yang memecah dan meninggikan diri. Saudara, keseragaman seringkali lahir dari ketakutan. Semua harus seragam. Ya, takut beda, takut tidak diterima, takut kehilangan kendali. Jadi semua harus seragam, harus ini harus itu. Ya, kadang ada bagus, tapi kalau lagu unison semua seragam kan jelek juga, saudara. Saudara, kesatuan sejati lahir dari kasih yang dewasa. Kasih yang berani memberi ruang, mendengar dengan rendah hati, dan menahan diri untuk tidak memaksakan kehendak. Ketika gereja memaksakan kesamaan, saudara, jangankan gereja ya, dalam rumah tangga yang kecil saja, memaksakan kesamaan, ya akan rusak kan? Apalagi gereja. Gereja digambarkan sebagai tubuh. Kalau dipaksakan sama, maka jadi anggota tubuh. Bukan tubuh namanya. Tubuh itu berbeda-beda. Anda bisa bayangkan, kalau tubuh kita nggak berbeda-beda, sama semua. Itu namanya kehilangan kekayaan tubuh Kristus. Memang tubuh Kristus harus berbeda-beda. Tetapi ketika gereja memelihara kasih, perbedaan justru menjadi sarana yang saling membangun. Perbedaan justru menjadi kekuatan yang bisa saling melengkapi. Saudara, kesatuan adalah kesatuan tujuan dan hati. Berjalan ke arah yang sama, meskipun langkah dan gaya berjalan kita berbeda, tapi arahnya sama. Mungkin yang satu gaya jalan begini, yang satu gaya nggak apa-apa, jalan arahnya sama. Gereja dipanggil bukan untuk menjadi seragam, tetapi untuk menjadi satu di dalam Kristus. Gereja dipanggil tidak untuk menjadi seragam, tapi menjadi satu di dalam Kristus. Saudara, pertanyaan perenungan kita, di bagian mana kita lebih mengutamakan kesamaan daripada kesatuan? Di bagian mana? Apakah kita bersedia tetap setia mengasihi, sekalipun tidak semua orang sependapat dengan kita? Bagaimana? Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk bersatu di dalam Tuhan, satu di dalam Tuhan, menjadi satu tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku.
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tuhan yang mempersatukan kami, lembutkan hati kami dari keinginan untuk menang sendiri. Ajari kami menghidupi kasih yang mempersatukan tanpa menghapus perbedaan. Jadikan gerejamu ruang aman untuk bertumbuh bersama, saling meneguhkan, dan setia kepada Kristus sebagai pusat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, Sang Kepala Tubuh Kristus itu, kami berdoa.